Sebelumnya, Mu Qian bertarung habis-habisan melawan penguasa naga kuning. Seluruh kekuatan teknik dan kartu truf telah dikeluarkan tanpa menyisakan apapun. Sayangnya semuanya sia-sia karena perbedaan kekuatan. Meskipun Lauli telah melepaskan teknik terkuatnya, dia hanya dapat melukainya sedikit. Namun saat penguasa naga kuning akan menghancurkan Mu Qian dan Lauli, Lauli ingin mencabut kartu tersembunyi. Namun avatar ibunya Mu Qian datang menyelamatkan mereka. Seketika suara lembut yang mengandung amarah tak terbendung menggema ke seluruh penjuru langit dan bumi. Dunia seakan terdiam. Semua orang yang hadir merasakan jantung mereka bergetar hebat. Gelombang energi spiritual yang dahsyat meledak dari segala arah, menyelimuti seluruh wilayah dengan tekanan yang begitu mengerikan, hingga bahkan para ahli puncak pun berubah ekspresi. Tatapan para tokoh besar dipenuhi keterkejutan saat mereka menatap sosok wanita yang terbentuk di tengah lautan cahaya cemerlang. Tubuhnya memancarkan aura agung yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Seakan penguasa tertinggi telah turun ke dunia. Tekanan yang dipancarkannya membuat langit bergetar, dan penguasa naga kuning ketakutan menerima tekanan ini. Tubuh Mu Qian bergetar hebat. Dia akhirnya dapat melihat ibunya. Kenangan terukir dalam jiwa kembali dalam ingatan. Dengan mata memerah, kerinduan dalam hati Mu Qian meledak. Sejak kecil, setiap kali dia dimarahi ayahnya karena malas berlatih, setiap kali dia menangis dalam kesendirian, selalu ada bayangan hangat yang menemaninya dalam mimpi. Suara lembut yang menghibur dan pelukan yang menenangkan itu telah menjadi bagian dari hidupnya. Di sisi lain, Ling Xi yang sedang bertarung sengit dengan Liu An tiba-tiba membeku di tempat. Saat dia menoleh dan melihat sosok wanita itu, seluruh tubuhnya bergetar dengan air mata mengalir. Ketidakpercayaan, kerinduan, dan kebahagiaan bercampur menjadi satu. Meski sebagian ingatannya telah hilang, sosok di hadapannya tetaplah orang paling penting dalam hidupnya. Dialah cahaya yang menyelamatkannya dari neraka, orang yang memberinya kehidupan baru dan mengharapkan ketika dunia hanya menyisakan keputusasaan. Bagi Ling Xi, Bibi Jing bukan sekedar keluarga. Beliau adalah penyelamat, pelindung, dan sosok yang kedudukannya bahkan melampaui nyawanya sendiri. Di waktu yang sama ketika semua orang masih terpaku dalam keterkejutan, penguasa naga kuning meraung dengan wajah muram. "Kau siapa?" Dia bisa merasakan bahaya ekstrim dari wanita misterius itu. Jika sampai menjadi musuh, rencana istana naga iblis bisa hancur berantakan. Dengan nada lebih terkendali dia berkata, "Jika Mu Qian benar putramu, bawalah dia pergi. Kami tidak akan menghalanginya. Dia hanya perlu mengembalikan harta milik istana naga iblis." Namun wanita itu hanya menatapnya dengan dingin, bercampur amarah dominasi. "Kalian telah melukai anakku. Bahkan seluruh istana naga iblis tidak cukup untuk menebus kesalahan itu." Dengan satu gerakan tangan, cahaya hitam tak berujung berkumpul di telapak tangannya dan berubah menjadi pagoda 9 lapis berwarna hitam pekat. Dalam sekejap, pagoda itu melesat ke langit dan membesar hingga ribuan meter, menutupi seluruh wilayah dengan bayangannya yang menyesakkan. Angin menderu dan energi spiritual di sekitarnya berubah menjadi tornado raksasa yang mengelilinginya. Wajah penguasa naga kuning langsung dipenuhi ketakutan. Dia dapat merasakan kekuatan mengerikan yang terpancar dari pagoda tersebut. Tanpa ragu, dia segera memanggil kartu trufnya, tubuh surgawi emas surgawi. Sosok raksasa berwarna emas kehitaman menjulang di belakangnya, memancarkan aura yang kokoh menyerang pagoda. Namun semua itu tampak tidak berarti di hadapan wanita tersebut. Pagoda hitam turun dari langit bagaikan hukuman dewa. Cahaya hitam pekat menyelimuti langit dan menelan penguasa naga kuning beserta tubuh surgawi emas surgawinya.
Raungan naga mengguncang dunia. Ratusan naga emas raksasa muncul dari pagoda, melesat seperti lautan api emas yang menutupi cakrawala. Mereka melili tubuh surgawi emas surgawi dari segala arah, menguncinya tanpa celah. Di bawah tatapan ngeri semua orang, naga-naga emas itu mulai menyempurnakan dan menghancurkan tubuh surgawi kebanggaan penguasa naga kuning yang terus meronta-ronta. Seolah-olah kekuatan tertinggi yang selama ini dia banggakan hanyalah mainan di hadapan wanita misterius itu. Wajah penguasa naga kuning langsung dipenuhi ketakutan melihat tubuh surgawinya yang selama ini menjadi kebanggaannya ternyata meleleh dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia segera menyerang tanpa henti, menghantam dinding pagoda dengan seluruh kekuatannya bertubi-tubi. Namun usahanya sia-sia. Pagoda hitam tak tergoyahkan. Dalam beberapa nafas saja, tubuh surgawi emas surgawi sepenuhnya hancur berkeping-keping. Kini penguasa naga kuning harus menghadapi ratusan naga emas itu dengan tubuh aslinya. Dengan raungan putus asa, dia melepaskan seluruh energi spiritual dan berbagai harta karun untuk bertahan. Namun naga-naga emas itu menerjang, menghancurkan semua serangan tanpa terhalang sedikit pun. Saat mereka melilit tubuhnya, api emas langsung membakar seluruh dirinya. Jeritan menyayat hati bergema di seluruh wilayah. Melihat pemandangan itu, Xian Tianyan dan para ahli lainnya merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Mereka belum pernah melihat teknik sekejam ini. Bukan hanya mampu menghancurkan tubuh Paseo penguasa, tetapi juga memurnikan seorang penguasa hidup-hidup. Saat penguasa naga kuning berada di ambang kematian, penguasa naga hitam muncul. Dia meminta ibunya Mu Chen berhenti. Istana naga iblis bersedia memberikannya kompensasi apapun. Namun wanita itu sama sekali tidak menghiraukannya. Murka seorang ibu melihat anaknya akan dibunuh tidak dapat dihentikan. Kau sudah keterlaluan. Penguasa naga hitam meraung marah diabaikan. Niat membunuhnya meledak ke langit saat dia muncul di depan wanita itu dan melancarkan serangan dahsyat. Seketika ratusan bayangan naga memenuhi langit, membawa kekuatan yang seakan mampu menghancurkan dunia. Wanita itu mengulurkan tangannya. Sebuah tangan raksasa muncul menyambut serangan tersebut secara langsung. Terjadilah ledakan mengguncang langit dan bumi saat dua kekuatan bertabrakan. Ruang dalam radius puluhan ribu meter retak dan runtuh seperti kaca pecah. Semua orang terkejut melihat penguasa naga hitam terpental ribuan meter ke belakang hanya karena satu serangan itu. Tak seorang pun menyangka wanita itu memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Di saat yang sama, jeritan penguasa naga kuning terus bergema dari dalam pagoda hitam. Tubuhnya hancur sepenuhnya dan dilenyapkan oleh api emas tanpa meninggalkan setetes darah maupun jejak keberadaan. Penguasa naga kuning telah dimurnikan hidup-hidup. Melihat pemandangan itu, Sia Tianyan dan para ahli lainnya langsung pucat pasi. Rasa takut memenuhi hati mereka. Kekuatan wanita ini benar-benar berada pada tingkat yang mengerikan. Di tengah keheningan yang mencekam, ibunya Mu Chen dengan sosok dominasi, anggun dan penuh wibawa berkata, "Karena kalian berani menggertak anakku, maka aku akan menggertak kalian. Apa ada yang keberatan?" Di matanya, istana naga iblis yang ditakuti oleh seluruh benua surga utara tidak lebih dari sekumpulan orang yang berani menyakiti putranya. Tak seorang pun berani membantah kata-katanya. Bahkan penguasa naga hitam tidak berani bertindak gegabah lagi. Meski yang hadir hanyalah wujud spiritualnya, kekuatannya sudah begitu mengerikan. Tak seorang pun berani membayangkan berapa kuat tubuh aslinya. Wanita yang terlalu kuat ini sebenarnya ibu Mu Chen. Latar belakang apa yang dimiliki Mu Chen? Guman Sia Tianyan dengan wajah penuh keterkejutan dan takut. Dia tak bisa memahami bagaimana Mu Chen, seorang murid akademi spiritual surga utara, ternyata memiliki ibu yang begitu mengerikan. Dengan latar belakang seperti itu, seharusnya Mu Chen dapat memperoleh sumber daya kultivasi terbaik di dunia. Namun tak seorang pun mengetahui jawabannya.
Sementara semua orang masih tenggelam dalam keterkejutan dan ketakutan, wanita itu perlahan menoleh. Tatapan dinginnya yang sepenuhnya mampu membuat para penguasa gemetar kini berubah sepenuhnya saat matanya tertuju pada putranya Muchen. Hawa pembunuh dan keagungan yang menyelimuti dirinya lenyap tanpa jejak. Air mata, kehangatan, kerinduan, serta kasih sayang yang telah lama terpendam memenuhi pandangannya. Tubuhnya bahkan sedikit bergetar saat menatap pemuda yang berdiri tidak jauh di depannya. Putra yang telah lama terpisah darinya akhirnya berada tepat di hadapan matanya. Di sisi lain, Muchen memandangi wajah ibunya tanpa berkedip. Wajah lembut yang selama ini hanya hadir dalam mimpinya kini benar-benar berada di hadapannya. Dia segera berlari menuju ibunya dan berpelukan. Ibunya sangat senang melihat Muchen telah besar dan segera menyembuhkan luka yang diderita putranya. Muchen berkata telah berjanji pada ayahnya akan membawanya pulang. Namun ibunya berkata ini hanyalah tubuh spiritual. Muchen bertanya sekarang berada di mana. Ibunya menjawab belum waktunya mengetahuinya hanya demi keselamatannya. Yang penting sehat dan jaga diri. Tetapi Muchen menatapnya dengan penuh tekad. Aku akan menjadi cukup kuat untuk menemukan dan membawa ibu pulang. Apa yang tidak bisa dilakukan ayah akan ku selesaikan. Kemudian Muchen menarik Laoli yang merupakan pacarnya, memperkenalkan pada ibunya. Melihat Laoli, ibunya Muchen memuji sangat cantik yang membuat Laoli tersimpul malu. Kemudian senyum ibunya Muchen menghilang ketika berbalik sebelum pergi. Aura lembutnya berubah kembali menjadi tekanan yang mengguncang dunia. Para ahli yang sebelumnya sombong segera menundukkan pandangan, tidak berani menatap matanya. Tak seorang pun berani meremehkan amarah seorang ibu, terlebih lagi ibu yang memiliki kekuatan mengerikan seperti dirinya. Tatapan dingin Bibi Jiang membuat jantung penguasa naga hitam berdebar kencang. Dalam hati, dia tak henti-hentinya mengutuk nasibnya sendiri. Siapa yang menyangka Muchen memiliki latar belakang yang begitu mengerikan. Dengan susah payah ia memaksa senyum. Yang mulia, ini adalah kesalahan istana naga iblis. Kami tidak akan meminta kembali harta itu dan bersedia menganggapnya sebagai permintaan maaf kami. Ibunya Muchen berkata, kalian tidak memiliki hak untuk menghakimi atau mengajari putraku. Seketika tekanan yang membuat wajah penguasa naga hitam langsung menegang. Dia hanya bisa tertawa kaku dan menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya penguasa istana naga iblis itu benar-benar ditekan hingga kehilangan seluruh kesombongannya. Kemudian Qian Yanjing mengalihkan pandangannya ke medan pertempuran tempat Tai Chang yang terjebak oleh formasi istana naga iblis. Melihat itu, penguasa naga hitam berubah dan segera memohon untuk jangan ikut campur dalam urusan ini. Qian Yanjing berkata, kau hanyalah penguasa kelas 5, kau tidak berhak menyuruhku melakukan apapun. Dia menjentikan jarinya. Energi spiritual yang tak terbatas berkumpul menjadi seberkat cahaya raksasa yang melesat menembus langit menuju formasi penjara. Marah, penguasa naga hitam segera memanggil tubuh surgawi penguasa miliknya dan bersiap menghentikannya. Qian Yanjing hanya melambaikan tangan. Pagoda hitam raksasa kembali muncul dan langsung menekan ke arahnya. Wajah penguasa naga hitam seketika pucat pasi. Mengingat nasib tragis penguasa naga kuning, dia tidak berani melawan dan buru-buru mundur menjauh. Di waktu yang sama, sinar cahaya raksasa menghantam formasi dengan keras. Penghalang itu hancur berkeping-keping. 4 penguasa kelas 1 yang mempertahankannya memuntahkan darah dan terpental mundur. Tai Chang terbebaskan melesat ke langit, lalu menaklukkan tangan ke arah Qian Yanjing dengan penuh hormat. Terima kasih yang mulia atas bantuan Anda. Meski tenang di luar, hatinya dipenuhi keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka ibunya Muchen ternyata merupakan sosok yang begitu mengerikan. Sementara itu wajah penguasa naga hitam langsung berubah suram. Dia berteriak memberikan pilihan dan ancaman, ingin menjadi musuh atau sekutu mereka yang memiliki seorang penguasa kelas 9. Ancaman itu membuat banyak orang terkejut, namun Qian Yanjing hanya tersenyum samar.
Penguasa kelas 9? Aku bahkan sudah lupa berapa banyak ahli selevel itu yang pernah ditekan oleh pagoda ilahiku. Seluruh wilayah langsung terdiam mendengar ucapan itu. Kemudian, Kiai Yingjing melanjutkan dengan suara dingin. Awalnya aku tidak berniat ikut campur, namun setelah bertahun-tahun berpisah, aku akhirnya bisa bertemu putraku. Jika aku membiarkan kalian menggertaknya begitu saja, lalu ibu macam apa aku ini? Begitu kata-kata itu jatuh, langit tiba-tiba berubah gelap. Bintang-bintang tak terhitung muncul di angkasa dan membentuk formasi spiritual raksasa yang menyelimuti seluruh dunia. Setiap bintang memancarkan kekuatan penghancur yang membuat para penguasa gemetar ketakutan. Xia Tianyan, Dian Taichang, dan para ahli lainnya tercengang sementara Mu Qian terdiam kagum. Formasi spiritual ini begitu kuat hingga mampu memusnahkan seluruh wilayah dalam sekejap. Sementara itu, penguasa naga hitam dan 4 penguasa lainnya hampir kehilangan keberanian. Mereka segera menggunakan teknik pelarian terlarang dengan ketakutan, mengorbankan darah dan daging untuk membuka celah ruang. 5 sosok itu berubah menjadi cahaya berdarah dan melesat pergi tanpa menoleh dipenuhi teror. Kiai Yingjing hanya mengangkat satu jari. Sinar cahaya keemasan menembus langit dan menghantam celah ruang yang hampir tertutup itu. Ruang itu meledak seketika. Jeritan menyedihkan bergema dari dalam kehampaan. Sesaat kemudian semuanya kembali tenang. Formasi spiritual raksasa menghilang dan sinar matahari kembali menyinari bumi. Kiai Yingjing menggeleng pelan dengan nada sedikit menyesal. Aku hanya berhasil membunuh 2 orang, 3 lainnya terluka parah dan berhasil melarikan diri. Mendengar itu, Dai Taichang dan para ahli lainnya hanya bisa menelan ludah. Bagi mereka, membunuh 2 penguasa dan melukai 3 lainnya sudah merupakan pencapaian yang mengguncang dunia. Namun bagi Kiai Yingjing itu ternyata masih dianggap kurang memuaskan. Di sisi lain dari cuplikan trailer, Xiao Xiao datang di saat kritis menyelamatkan seorang wanita. Itu benar, dia adalah putrinya Xiao Yan.